Oke, cek cek. Oke, cek cek. Oke, Oke, sudah terdengar suara saya Bu Yulian? terdengar, Oke, baik. terdengar kakak. Oke Kak, kita mulai. Saya sebagai coach duluan ya, nanti baru gantian Bu Yulian jadi coachnya ya. Sebentar saya atur timer biar jangan sampai kelewat atau terlalu cepat. Oke, kita mulai ya Bu Yulian ya. Oke, baik kak. Siap. Ya, baik. Selamat malam Bu Yulian. Ya, selamat malam Ibu Umi. Ya, apa kabarnya Bu Yulian? Kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga baik, sehat-sehat. Eh, ada yang bisa saya bantu Bu Yulian? Ya baik Ibu. Saya di sini ingin uh, meminta bantuan sekaligus juga sharing terkait dengan salah satu kendala yang saya hadapi sekarang. Apa Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu saja bisa dengan senang hati. Ya, baik begini Ibu. Saya memiliki kendala terkait dengan proses pembelajaran peserta didik saya di sekolah belakangan ini. Kendala saya itu terdapat satu hambatan atau masalah-masalah kecil yang sekolah kami hadapi atau anak kami hadapi. Ada satu dua peserta didik uh, yang mereka lalai dalam menggunakan gadget. Nah, di sini lalainya atau kurang bijaksananya mereka dalam penggunaan gadget ini, mereka belum paham tentang beberapa aplikasi yang disediakan di gadget disalahgunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Oke, baik. Ini aplikasinya yaitu aplikasi WhatsApp. Di sini kan aplikasi WhatsApp ini kan sudah memiliki upgrade terbaru yaitu ada saluran-saluran, bisa membuat Siap. saluran pribadi, kemudian Betul, betul. adanya juga grup-grup intern antar anak yang tidak melibatkan guru, sehingga tanpa kontrol guru maupun orang tua. Jadi di sini ada beberapa uh, kendala atau beberapa masalah yang membutuhkan perhatian khusus dari kami Bapak Ibu karena kejadiannya itu di sekolah. Oh, iya, iya. Ya, kesalahan dan kelalaian atau ketidakbijaksanaan anak dalam menggunakan HP atau gadget ini. Baik. Jadi masalahnya ada penyalahgunaan HP oleh siswanya Bu Yulian di sekolah ya? Oke. Kira-kira harapan Bu Yulian apa, dalam komunikasi kita saat ini? Harapan Bu Yulian apa? Jadi begini, Ibu, terkait dengan kasus anak-anak saya ini, Ibu, saya sangat berharap mungkin ada masukan atau uh, ya masukan dari ibu atau bantuan mungkin atau sharing pendapat dari ibu, mungkin di sekolah ibu juga mungkin ada hal yang serupa, masalah atau kendala yang serupa seperti saya, mungkin ada solusi itu atau adakah kita sharing masalah bagaimana anak ini mereka uh, bisa menggunakan HP ini dengan lebih bijaksana lagi seperti itu. Baik Bu Yulian, apakah sebelumnya Bu Yulian sudah pernah menelusuri atau pernah mengobrol sama anak-anak yang bersangkutan itu kira-kira penyebabnya apa sampai anak-anak bisa, menggunakan HP tapi tidak dengan sebenarnya atau penyalahgunaan HP tadi? Oke. Uh,
mungkin penyebabnya ini salah satunya adalah kontrol dari orang tua, karena bukan saya menyalahkan orang tua, memang dari ya, karena dari sekolah kami itu sudah mempunyai aturan atau kesepakatan sekolah, yaitu tidak boleh membawa HP pada saat jam sekolah, kecuali ada kegiatan misalkan sistematis tengah semester, atau misalkan ada kegiatan ekskul lain yang memang membutuhkan ya ya itu bisa ya misalkan seperti itu, sehingga Iya. minta maaf Ibu, tadi ada gangguan. Oke. Tidak apa-apa. Di sekolah kami sudah mengupayakan berbagai cara seperti sosialisasi dan lain-lain. Hanya mungkin kurangnya komunikasi antara siswa dan orang tua, dan mungkin penyampaian atau sosialisasi kami itu tidak sampai secara baik ke orang tua, sehingga orang tua belum maksimal dalam menangani anaknya di rumah. Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Julian, kondisi ideal seperti apa untuk anak-anak dalam penggunaan HP? Kira-kira yang bagus itu seperti apa? Kalau dari sudut pandang Bu Julian sendiri. Mohon ulangi Ibu, tadi ada sedikit kendala. Siap. Kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Julian harapkan dalam penggunaan HP? Oh ya, baik. Kondisi ideal yang saya harapkan mungkin tidak serta-merta berjalan dengan baik gitu, atau anak-anak semuanya menuruti dan menaati, tapi setidaknya tidak muncul masalah-masalah seperti yang dihadapi sekarang. Tuh, mungkin terlihatnya masalahnya ini sangat sensitif terkait dengan peserta didik kami. Penyalahgunaan atau ketidakbijaksanaan anak ini sangat sensitif apabila diketahui banyak orang. Sehingga di sini saya sangat mengharapkan anak-anak ini mungkin ketika mereka memakai HP, mereka tidak hanya menggunakan HP ini sebagai sarana untuk mereka bermedia sosial secara duniawi sajalah istilahnya, hanya untuk senang-senang saja, tetapi mungkin mereka dapat lebih bijaksana dalam mungkin mencari aplikasi-aplikasi yang dapat membantu mereka dalam belajar, atau lebih ke berliterasi yang positif pada saat menggunakan HP. Siap. Baik Bu Julian, apakah sebelumnya ada langkah yang sudah Bu Julian lakukan dalam pencegahan masalah yang tadi itu? Iya, baik Ibu. Ya, minta maaf Ibu. Ya, tidak apa-apa. Hal yang sudah kami lakukan dalam penanganan kendala atau penggunaan HP anak kami ini adalah kami melakukan pendekatan secara pribadi kepada anak-anak ini, kemudian kami memberikan penjelasan dan memberitahukan kepada mereka tentang dampak sebab akibat dari penyalahgunaan HP tersebut. Siap. Baik Bu Julian, dari hal yang sudah Bu Julian lakukan itu, kira-kira jika di rating, seberapa berhasilkah tindakan yang telah Bu Julian lakukan bersama tim itu?
Mohon diulangi Ibu, Ya, bagaimana? baik. Dari tindakan yang telah Bu Yulian lakukan sebelumnya itu, jika di-rating, misalnya di-rating, kira-kira seberapa berhasilkah kegiatan yang dilakukan Bu Yulian bersama tim itu tentang pencegahan penggunaan penyalahgunaan HP tadi? Kalau 1 sampai 10, kira-kira berapa angka keberhasilannya? Ya, kalau ya dilihat ratingnya Ibu itu presentasi keberhasilan. Ya, kalau 1 dari 10 uh, tidak serta-merta mereka berubah, itu bisa ratingnya Siap. itu kalau saya berikan ya bisa 6 lah, 7 itu sudah maksimal kalau Oke. karena memang anak zaman atau generasi sekarang ini sangat tergantung dengan penggunaan HP. Gitu. Siap. Ya, ya betul sekali ya Bu Yulian. Lalu untuk kedepannya, kira-kira apa saja rencana dari Bu Yulian dan langkah-langkah apa saja yang akan Bu Yulian lakukan untuk masalah ini? Oke, baik. Kalau rencana dari saya dan juga dengan tim beberapa guru yang bagian kesiswaan, itu kami sangat berencana untuk uh, mulai dari kelompok kecil dulu, mulai dari wali kelas untuk terus intens begitu memperhatikan peserta didik mereka, masing-masing anak wali mereka, kemudian terus berkomunikasi dengan orang tua yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, kurang Siap. perhatikan anak, mungkin terus didekati, terus dibangun komunikasi. Setelah itu dengan terus sosialisasi dan perketat pengawasan terhadap anak-anak di sekolah. Itu Iya. masih langkah-langkah yang sederhana seperti itu. Baik Bu Yulian. Lalu kira-kira berapa lama waktunya Bu Yulian untuk rencana itu? Oke, waktu yang saya rencanakan itu Ibu untuk sosialisasi dan juga uh, pemberitahuan secara berkelanjutan kepada siswa itu kami rencanakan itu di setiap apel pagi. Siap. Kemudian dengan terus melibatkan anak-anak juga dalam kegiatan-kegiatan positif. Setelah itu kalau untuk dalam kelompok-kelompok kecil misalkan kelas mereka masing-masing lewat Siap. wali-wali kelas itu kami rencanakan itu setiap 3 bulan sekali harus ada pertemuan dengan orang tua. Setelah Baik. itu setelah ada pertemuan mungkin setiap wali kelas akan melakukan evaluasi dalam setiap minggunya satu sama lain di Kombel maupun di rapat pada setiap 3 bulan sekali itu. Oke. Ya, baiklah Bu Yulian. Eh, adakah dukungan dari pihak lain untuk melakukan kegiatannya Bu Yulian ini dalam rangka pencegahan penyalahgunaan HP ini? Dukungan dari pihak lain adakah? Nah, untuk sejauh ini belum, baru kami dalam intern saja. Hanya kami lebih uh, dukungan yang dari lain itu mungkin kalau kami kan sekolah Katolik, Ibu, di samping kami kan ada gereja, ada paroki. Jadi mungkin dukungannya dari gereja sehingga setiap kali anak-anak yang ini mereka diberikan pendampingan di gereja untuk anak-anak Katolik khusus. Kalau untuk anak-anak yang Kristen Protestan, mungkin itu ada gurunya, tidak guru juga. Kami di sekolah Katolik semua belajar Katolik, hanya ada seperti pendamping lah. Gitu. Oke, ya berarti pendampingan di gereja ya. Ya, Untuk dukungan lainnya dari pihak gereja. Oke, baik sekali. Baik Bu Yulian, setelah melakukan percakapan mengenai masalah yang dihadapi Bu Yulian dan teman-teman di sekolah ini, bagaimana perasaan Bu Yulian saat ini setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya tentunya saya sedikit lega karena saya sudah berbagi pengalaman, ya sharing pengalaman, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Umi,
Siap. Jadi perasaan saya lega, tapi juga saya juga agak sedikit malu karena uh, memberitahukan kendala-kendala anak peserta didik saya setelah itu. Iya, baik Bu Yulian. Dalam dunia pendidikan saya rasa kita juga punya masalah yang sama, walaupun mungkin berbeda apa ya volumenya lah, tingkat berat dan ringannya yang mungkin beda. Tapi kalau masalah-masalah di dalam dunia pendidikan saya rasa hampir sama saja. Ya, Kira-kira uh, adakah masalah lain yang mau Ibu Yulian sampaikan ya baik Ibu. Masalah lain yang atau bagaimana? kan kayaknya cukup. Kalau permasalahan gadget, mungkin ke gamers apa begitu itu ya masih bisa ditalangi. Tapi yang lebih sensitif tadi itu yang saya sudah uh, bagikan ceritakan. Oke, baik Bu Yulian, terima kasih karena sudah dengan senang hati uh, berbagi masalah sehingga kita juga bisa sama-sama mencari solusi. Demikian. Oke, Terima terima kasih. kasih. Oke, sip. Oke, sekarang gantian ya. Oke, baik. Sebentar, sebentar. Tadi sudah berapa menit, Ibu? Sudah 15 menit lebih sedikit. Wow. Oh, satu orang 15 menit ya, Kak? Ya, kan 15 sampai 20 lah kurang lebih, Kak. 15 tidak apa-apa. Oke, itu tadi Kakak sudah jadi coach ya? Ya. Yang jadi Kakak coachnya. yang jadi coach, beta yang jadi coach. Oke. Mulai. Beta yang mulai. Oke. Boleh, Kak. Oke. Oke, baik. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam Bu Yulian. Apa kabar, Ibu? Ya, alhamdulillah saya baik, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau keadaan kita sama-sama sehat. Adakah yang bisa saya bantu, Ibu? Ya, Bu Yulian, sebelumnya saya mohon maaf karena sedikit ya mungkin menyita waktu Bu Yulian. Eh, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah yang ada dalam kelas saya. Kebetulan saya wali kelas, Bu. Eh, masalah ini berkaitan dengan bully membuli di dalam kelas. Oke. Ya. Apakah Bu Yulian bisa membantu? Oke, baik Ibu. Tentu saja bisa saya bantu. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Apabila mungkin ada yang berkenan untuk saya menyampaikan solusi, saya akan bisa membantu Ibu. Kira-kira masalahnya seperti apa? Ya, baik Bu Yulian. Jadi memang masalah bully membuli ini di sekolah saya, khususnya di kelas saya ini sudah menjadi hal yang mereka menganggapnya biasa. Yang Ya, sebenarnya menurut saya dampak dari bully ini cukup buruk ya. Namun saya sedikit kesulitan ketika menyampaikan hal itu kepada anak-anak karena anak seperti acuh tak acuh merasa bahwa hal membuli itu sepele ya. iya, Ya, walaupun mungkin uh, saya bersama teman-teman guru juga terkadang di dalam pembelajaran kita sering menyampaikan hal-hal tentang pembulian ini atau biasa disebut dengan anti perundungan, Bu. iya. Ya, Oh, jadi demikian Ibu. Kalau permasalahan yang Ibu hadapi ini adalah bully membuli. Ya, memang Ibu. Zaman sekarang ini kasus pembulian itu baik uh, yang dalamnya sudah yang fatal sekali maupun yang dalam uh, taraf yang masih ringan itu dianggap sudah biasa lah di kalangan anak-anak ya. Di kalangan ya, anak kadang juga mereka satu dan lainnya
memanggil, kalau bully ini, kalau saya sedikit sharing juga di saya punya sekolah juga, mereka juga kasus bully ini, mereka memanggil nama orang tua itu juga sudah seperti sapaan bagi nama mereka, ternyata itu bukan nama mereka, itu nama mereka punya orang tua. Iya, Jadi betul. hal-hal yang sepele seperti itu terkadang juga memang merupakan hal yang uh, harus diperhatikan, karena terkadang kasus pembulian ini yang kita anggap mungkin, ya kita anggap candaan, atau anak-anak anggap candaan, itu bisa berakibat yang tidak baik bagi si korban yang menerima bully itu, yang mungkin mentalnya atau fisiknya tidak tidak kuat dalam menghadapi pembulian tersebut. Betul. Oke, jadi kira-kira dari uh, kasus ini, harapan apa Ibu? Minta maaf Ibu, ada pesta di sebelah aja. Mungkin saya Oke, pindah. aman aman. Ya, mungkin harapan apa yang Ibu Umi inginkan dalam penanganan kasus ini? Ya, baik Bu Yulian. Eh, Sebenarnya kondisi ideal yang ingin saya wujudkan di kelas atau di sekolah itu, anak-anak bisa mengerti ya bahwa dampak dari perundungan atau dampak dari bully itu sangat besar, sehingga pembulian itu tidak mereka lakukan secara terus-menerus atau mereka jadikan itu hal biasa, seperti itu Bu Yulian. Namun ini kadang-kadang menjadi kendala karena kondisi atau latar belakang siswa yang berbeda-beda. Menurut saya pembulian itu eee, terjadi karena latar belakang atau lingkungan dari si siswa ini di rumah mereka atau di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga itu jadi kebiasaan yang mereka bawa ke sekolah, seperti itu Bu Yulian. Eee, Sejauh ini juga kita sebagai pendidik sering sekali menyampaikan tentang dampaknya, namun saya rasa belum maksimal, sehingga masih masih banyak anak-anak yang sering melakukan pembulian di sekolah, seperti itu Bu Yulian. Suaranya tidak terdengar, halo? Oh ya, sorry. Oke. Ya, baik Ibu. Memang ya masalah ini nih, kasus pembulian ini memang kerap sekali terjadi di dunia pendidikan. Mungkin tidak di dunia pendidikan saja, tapi di bidang lain. Tapi sangat sensitif untuk dunia pendidikan, karena bisa mengganggu mental dan juga fisik anak-anak. Dan memang sudah, dan yang saya dengar tadi juga sudah banyak sosialisasi dan lain-lain, tapi masih juga sering terjadi ya itu ya. Nah, kemudian kalau seperti itu mungkin Ibu sudah pernah menelusuri apa sih penyebab masalah dari kasus tersebut? Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya sempat singgung tadi bahwa setelah saya telusuri ternyata anak-anak yang sering melakukan Oke, pembulian ini adalah anak-anak dengan latar belakang keluarga yang, mohon maaf, kadang-kadang terganggu dari segi psikologinya. Artinya orang tua lahir dari orang tua yang broken home. Artinya ya, anak-anak yang anak-anak yang membutuhkan perhatian lah. Sehingga ada hal-hal seperti itu yang sering mereka lakukan. ya, Jadi karena memang, anak-anak yang melakukan pembulian itu, kalau kita telusuri sebenarnya mereka itu ingin, apa ya, ingin membuat hal yang sebenarnya mengundang tawa siswa atau mengundang tawa teman-temannya. Akhirnya mereka lakukan bully itu. Namun terkadang mereka tidak menyadari bahwa pembulian itu sebenarnya banyak banyak yang terjadi atau banyak dampak buruk yang terjadi dari, sering ganggu itu. Hal ini juga sering saya sampaikan ke anak-anak bahwa mungkin ketika, melakukan melakukan bully itu kalau dalam keadaan yang baik-baik saja atau dalam suasana yang baik, mungkin temannya bisa menerima dengan baik. Namun kalau misalkan dalam kondisi yang kurang baik atau si si teman yang diganggu itu dalam keadaan yang tidak stabil, lagi sakit atau mungkin punya masalah yang dia pendam, maka responnya akan berbeda, seperti itu Bu Yulian. Tapi, eee,
namanya anak-anak ya kadang-kadang kalau, kita tidak begitu sering-sering mengingatkan, maka mereka akan melakukannya lagi, Iya, gitu pilihan. oh iya benar. Ah, iya. Jadi betul ya penyebab masalahnya juga cukup sehingga eh, perkuliahan ini kerap sering terjadi. Betul Ibu. Di sekolah saya juga seperti yang Ibu katakan, benar sekali. Terus kira-kira kondisi eh, seperti apa, kondisi ideal seperti apa yang mungkin diharapkan oleh ibu atau sekolah ibu yang menangani eh, kasus pembulian ini? Ya, baik Bu Yulian. Sebenarnya kondisi ideal itu kita mengharapkan siswa kita, santun dalam bertutur kata. Dimulai dengan, eee, jangan sampai ada bully-membuli lagi. Yang utama kita lakukan adalah terapkan, sikap saling menghargai antar siswa, sehingga perlahan-lahan kita kikis, kasus perundungan itu. Oke, benar sekali. Terus apakah ada yang sudah ibu pernah lakukan atau ibu terjun langsung dalam eh, menerapkan atau mewujudkan kondisi ideal ini? Baik, dalam kasus ini sebenarnya, sudah sering saya lakukan. Sistemnya saya sosialisasikan sebelum, pembelajaran dimulai. Biasanya saya selipkan di dalam, apersepsi atau awal mula pembelajaran itu 5 sampai 10 menit, seperti ceramahlah, kasus-kasus atau dampak dari pembelajaran ini. Namun, mungkin, tidak semua guru lakukan hal seperti itu, sehingga anak-anak, eee, merasa bahwa hal ini mungkin sepele. Karena saya tahu bahwa jika aturan itu dilakukan secara serentak, maka, anak-anak juga merasa bahwa ini hal yang penting untuk mereka, taati, gitu Bu Yulian. Nah, kalau begitu Ibu dari rating 1 sampai 10 berapa eh, target atau target yang sudah di rating 1 sampai 10 itu kira-kira sudah sampai di mana keberhasilan metode itu untuk Ya, eh, menstabilkan kondisi pembulian lah di sekolah ini. ya baik, eee, yang sudah dilakukan sebelumnya ini karena memang belum sepenuhnya Ya, dan, saya menyadari bahwa kondisi sekolah kita ini yang cukup besar, siswa kita 1.800 orang. Dan yang saya lakukan hanya beberapa kelas kecil sehingga saya bisa, eee, apa ya, memberikan kesimpulan ratingnya mungkin ya baru 7 lah, karena belum maksimal. baik Ibu. Jadi memang ya cukup bukan cukup ya itu sudah banyak sekali siswa-siswi di sekolah Ibu 1.800. Jadi Iya, mungkin kata Ibu, jadi Ibu harus memulai dari kelas-kelas kecil. Kira-kira betul, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu buat atau yang ya. akan direncanakan buat? Baik, Bu. Eee, untuk rencana ke depan, karena kondisi sekolah yang besar, otomatis, saya tidak bisa lakukan sendiri. Saya Ya, juga butuh dukungan rekan kerja dan dalam hal ini juga, yang apa ya, pemangku apa ya, penting ya. kepentinganlah, orang-orang istilahnya orang-orang manajemen sekolah dalam dalam hal ini, wakakesiswaan sehingga cakupannya lebih luas dan, eee, bisa lebih terarah gitu. Saya, punya rencana untuk, eee, meminta bantuan teman-teman manajemen untuk bisa ya seperti membentuk tim anti perundungan untuk sekolah. Siap. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Berarti luar biasa sekali. Memang harus bekerja sama karena sekolahnya lumayan besar, kemudian eh, ya pokoknya baiklah. Semoga rencana langkah-langkah yang akan diterapkan ini berjalan dengan baik. Kira-kira Ibu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan atau ya menjalankan, melaksanakan?
langkah-langkah tadi Ya, rencana. baik. Jadi sebenarnya kasus perundungan ini tidak baik kita biarkan berlarut-larut, sehingga saya menargetkan dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pendekatan kepada teman-teman manajemen, dalam hal ini wakak siswaan tadi, untuk segera melakukan atau membentuk tim anti perundungan tadi, agar kita mungkin bisa lakukan kegiatan-kegiatan kecil mulai dari sosialisasi lah, atau mungkin bisa buat flyer-flyer anti perundungan begitu, Bu. Siap. Oke. Terus begini Ibu, terkait dengan rencana Ibu tadi, komitmen seperti apa saja agar rencana Ibu tadi berjalan dengan baik lah. Mungkin ada komitmen antar jalan sekolah dan lain-lain. Kira ada. Ya, baik Bu Yulian. Dalam hal kaitannya dengan komitmen, tentunya aturan sekolah itu kita harus lakukan di atas kertas. Artinya Oke. sesuatu yang mungkin kita hanya sampaikan secara lisan, saya pikir tidak begitu kuat, sehingga harus kita tuangkan ke dalam tatip sekolah, sehingga bisa jelas kira-kira eh, sanksi-sanksi dalam melakukan pembulian itu seperti apa, sehingga anak-anak bisa jadikan itu sebagai rambu-rambunya. Siap Ibu. Oke. Apakah ada dukungan lain Ibu dari pihak lain, pihak luar lah gitu? Ya, baik. Dalam hal perundungan ini, kalau untuk sekarang yang saya angkat adalah kasus sekolah, di dalam sekolah, namun saya yakini bahwa kita membutuhkan pihak lain, dalam hal ini mungkin dari segi psikologi yang bisa memberikan sosialisasi lah, untuk bisa memberikan ya semacam kesehatan mental begitu untuk anak-anak, sehingga mental anak-anak itu bisa terbentuk dan tidak suka bully membuli, karena ini berkaitan dengan mental. Jadi kedepannya saya mungkin bisa memberikan ide kepada teman-teman yang punya wewenang untuk bisa mengundang orang-orang ahli untuk menyampaikan hal-hal terkait perundungan ini. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya rencana, memang rencananya itu luar biasa karena sekolahnya lumayan besar, jadi mungkin uh, kalau dari dalam sekolah sendiri dan terus menerus untuk memberikan masukan atau memberikan ini mungkin anak-anak minta maaf, apalagi SMA ya mungkin mereka sedikit ya menunjukkan aksi. Bukan membangkang ya, kalau membangkang tidak juga, tapi mungkin mereka sudah mungkin membutuhkan orang lain dan sebagainya. Ini ya umur-umur mereka begitu, mungkin kalau ada orang baru mereka lebih wah begitu. Iya, Ada pihak lain pasti bisa lebih. Nah, betul terima sekali kasih Bu Yulian. sudah berbagi pengalaman ini dengan saya, share. Saya percaya untuk mendengarkan salah ini. Terima kasih. Nah, setelah Ibu menceritakan kendala atau hal-hal yang diceritakan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, baik Bu Yulian. Yang pastinya saya merasa lega sekali karena sudah berbagi dengan Bu Yulian, dan saya senang karena ternyata di tempatnya Bu Yulian, di sekolah Bu Yulian juga punya masalah yang sama, dan kita bisa mendapatkan solusi yang lebih detail lah. Seperti itu Bu Yulian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, Ibu, baiklah kalau Ibu sudah merasa lega dan juga bisa berbagi dengan saya juga berterima kasih. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sharing atau sampaikan lagi ke saya? Ya, sejauh ini hanya itu saja Bu Yulian. Nanti mungkin Bu Yulian jangan bosan-bosan, kalau misalkan ada masalah lagi akan saya sampaikan. Siap, begitu juga dengan saya. Kita Ya, saling sharing, berbagi pengalaman, ya berbagi pendapat. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk kepercayaan terhadap saya dan berbagi pendapat ini. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. oke Bu Yulian. Siap, selamat malam. Kita kembali ke main room. Menlu. Pas Oke, Kak Ibu. sip. Pas.
Ini 16 lebih sedikit. Pas Oke. lah. Sip, mantap. Sip. Oke Terima Kak, katong kasih. kembali lebih main room saya. Oke. Kasih Yo, banyak, kalau Kak. kakak sibuk sama papa nanti kasih mati baru kita sampaikan ke Pak Alsa. Ada acara toh? Oh, iya. Nah, Ini, ada apa-apa. ya. Oke, makasih Nah, banyak, Kak. sip, oke Kak. Dah, live saya. Oke, beta ikuti, ma beta kasih mati, sah. Oke, Oke. oke. Sip, sip. Oke, kasih banyak.